Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma. Saya ingin menjelaskan materi tentang polinomial interpolasi Newton dan metode Simpson 1/3. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang polinomial interpolasi Newton. Jadi, polinomial interpolasi Newton ini digunakan untuk mencocokkan polinom ordo ke n sampai ordo ke n plus 1 titik data. Kita langsung masuk ke contohnya. Yang pertama, di sini ada soal contohnya selesaikanlah ln 2 sama dengan 0,92314753 menggunakan polinom interpolasi Newton, di mana beda terbaginya x0 sama dengan 1, fx0 sama dengan 0, x1 sama dengan 3, fx1 sama dengan 1,2834172, x2 sama dengan 5, fx2 sama dengan 1,60832113, dan x3 sama dengan 9, fx3 sama dengan 1,7921465. Penyelesaian polinom ordo ketiga, yaitu caranya f3x sama dengan b0 ditambah b1 tutup buka kurung x min x0 tutup kurung ditambah b2 buka kurung x min x0 tutup kurung buka kurung x min x1 tutup kurung ditambah b3 x min x0 x min 2 x min 2. Yang x min 2 nya itu yang x min x0 itu dikali x min 2 dikali x min 0 x min 2. Selanjutnya cara pengerjaan yang pertama itu dengan melakukan perhitungan beda terbagi hingga 1 untuk mencari b1 nya. Di sini kita ada f x1 x0 itu rumusnya f dikali x1 min f dikali x0 dibagi x1 min x0. Di sini kan fx1 nya itu 1,2834172, x0 nya 0 dibagi x1 nya di sini 3, x0 nya di sini 1, berarti dibagi 3 min 1. Itu hasilnya 0,6417086. Itu untuk hasil B1 nya. Lalu di sini yang kedua mencari fx1 min fx2 x1. Rumusnya itu f dikali x2 min f dikali x1 dibagi x2 min x1. fx2 nya di sini 1,60832113 min 1,2834172 dibagi dengan x2 min x1, yaitu 5 dikurang 3, sehingga mendapatkan hasilnya 0,1624520. Lalu selanjutnya kita cari fx3 x2. Rumusnya itu f dikali x3 min f dikali x2 dibagi x3 min x2. fx3 nya di sini 1,7921465 dikurang dengan 1,6083213 dibagi dengan 9 min 5, itu x3 min x2. Lalu hasilnya ialah 0,04595563. Lalu selanjutnya kita akan mencari beda terbagi hingga 2 untuk mencari b2 nya, yaitu fx2 x1 x0. Rumusnya f dikali x2 dikurang f dikali x1 dibagi x2 min x1 dikurang f dikali x1 dikurang fx0 dibagi x1 min x0, lalu dibagi semuanya dengan x2 min x0. Jadi 0,1624520 dikurang 0,6417086 dibagi dengan 4. Hasilnya minus 0,119811415. Itu untuk B2 nya. Lanjut sekarang mencari beda terbagi hingga 3 untuk mencari beda terbagi hingga 3 untuk mencari B3. F x3 x2 x1 dan x0. Rumusnya f dikali x3 x2 x1 dikurang f dikali x2 x1 x0 dibagi x3 min x0. Jadi 0,04595563 dikurang 0,1624520 dibagi 8. Hasilnya minus 0,0145619. Itu untuk hasil B3 nya. Lalu selanjutnya kita substitusikan di f3x nya, yang rumus b0 ditambah b1 dikali x min x0 tambah b2 dikali x min x0 dikali x min x1 tambah b3 dikali x min x0 dikali x min x1 dan dikali x min x2. Kita substitusiin. Nah, f3x ini diganti jadi karena di situ diketahui itu ln 2, maka digantinya x-nya menjadi 2. Sehingga f3 itu x-nya diganti jadi 2, 0 ditambah 0,6417086. Terus dimasukin x min x0 nya 2 dikurang 1, lalu b2 nya karena b2 nya minus jadi plus dikali minus jadi minus, jadinya dikurang 0,119811415 dikali dengan 2 dikurang 1 dan x min x1 nya 2 dikurang 3. Habis itu dikurangin lagi karena b3 nya minus kan, plus dikali minus jadinya dikurang 0,0145619. Habis itu dimasukin x min x0 nya 2 dikurang 1 sama x min x1 nya 2 dikurang 3 dan x min x2 nya 2 dikurang 5. Hasilnya semuanya itu 0,7178375. Setelah kita cari semuanya, lalu kita hitung galatnya. Galat relatifnya itu rumusnya
fx min f3x. Nah, f3-nya ini kan tadi udah diketahui jadi 2, x-nya diganti jadi 2 karena lan 2, jadinya f32 dibagi fx dikali 100%. Hasilnya itu 0,2053 1048 dibagi 0,923 14753, hasilnya 22,2%. Jadi hasil penyelesaian dari soal ini dengan menggunakan polinomial interpolasi Newton itu hasilnya 22,2%. Lanjut, untuk materi yang kedua saya akan menjelaskan tentang metode Simpson 1/3. Nah, jadi metode ini penelitiannya lebih tinggi, menggunakan polinomial order yang lebih tinggi untuk menghubungkan titik tersebut. Nah, jadi di sini soalnya integral 13 5x kuadrat min 2x dengan h-nya diketahui 0,5. Jadi kita mencari n-nya dulu. N ini adalah intervalnya. Jadi berapa panjang f-nya yang harus kita cari. Jadi rumusnya itu b dikurang a dibagi n. Jadi kita masukin aja, kita pindah-pindah ruasin. B-nya ini adalah integral atasnya itu 3 dan a-nya ini integral bawahnya 1 dibagi dengan n. Pokoknya hasil n-nya itu, hasil intervalnya adalah 4. Lanjut, untuk mengetahui x1-nya yang digunakan untuk masuk ke f0 nanti, rumusnya adalah a ditambah i dikali h. A di sini adalah panjang interval bawah yaitu 1 ditambah i di sini 0 dan h-nya adalah 0,5, maka x1-nya adalah 1,5. Lanjut, lalu kita menghitung FO. FO di sini ialah f 1,5. Jadi x-nya diganti jadi 1,5, maka 5x kuadrat min 2x itu disubstitusikan, x-nya menjadi 1,5. Sehingga hasilnya 8,25. Lanjut, kita cari f1-nya. F1-nya ini kita ganti dengan 2 karena jadinya 1,5 itu kan tadi untuk f0-nya. Nah, f0-nya itu ditambah 0,5 lagi. Ditambah 0,5 lagi jadinya 2. Karena kenapa ditambah 0,5? Karena h-nya itu adalah 0,5. Jadi tergantung h-nya. Kalau misalkan h-nya 1 berarti fx selanjutnya itu ditambah dengan angka 1. Maka di sini untuk f1-nya 5x kuadrat min 2x disubstitusikan dengan angka 2 menjadi 16. Lanjut, untuk f2 di sini f2-nya ditambah lagi 0,5 jadinya f1-nya tadi 2 ditambah 0,5 jadinya untuk f2-nya itu adalah 2,5, sehingga 5x kuadrat min 2x disubstitusikan dengan 2,5 sehingga hasilnya 26,25. Ini untuk hasil f2-nya. Lanjut, selanjutnya kita akan masuk ke f3. Nah, f3-nya ini ditambah 0,5 lagi, dari 2,5 ditambah 0,5 sehingga menjadi 3, maka f3-nya 3 sehingga f3-nya 5x kuadrat min 2x disubstitusikan dengan angka 3 sehingga hasilnya 39. Lalu selanjutnya f4 kita tambahkan 0,5 lagi seperti biasa, jadinya 3 ditambah 0,5 maka f4-nya adalah 3,5, maka disubstitusikan dengan 3,5 sehingga hasilnya 54,25. Lalu selanjutnya kita akan menghitung integralnya, penyederhanaan integral, yaitu bisa lihat di sini. Jadinya rumusnya itu b dikurang a dikali fa ditambah fb dibagi 2. Kan bisa lihat di sini jadi 5/3. Jadi kan di sini 5x kuadrat min 2x dx. Nah, ini tuh dinaikin pangkatnya. Jadinya yang tadinya 5x kuadrat jadi kuadratnya ditambahin 1 jadi 5x pangkat 3. Tapi pangkat 3-nya jadi 5/3x pangkat 3 dikurang dengan 2x. Nah, 2x ini diintegralin. Jadinya karena x-nya tadi pangkat 1 dinaikin jadi 1 jadi pangkat 2, maka 2/2x pangkat 2. Jangan lupa untuk integral atasnya 3 dan integral bawahnya 1. Lalu disubstitusikan, maka hasilnya jadi 35,4. Lalu selanjutnya kita akan mencari I. Rumus I di sini, I ini untuk rumus Simpson jadinya H/3, karena yang kita gunakan adalah metode Simpson 1/3. Sehingga rumusnya H/3 dikali F0 ditambah 4F1 ditambah 2F2 ditambah 4F3 ditambah F4. Hasilnya ini, pokoknya semuanya ini yang ada di sini hasilnya adalah 58,84. Oke, jadi kita langsung masuk ke perhitungan terakhir. Untuk menghitung galatnya, tadi rumusnya ialah nilai eksak dari hasil interval dikurang I dibagi nilai eksak hasil interval dikali 100%. Sehingga hasilnya itu ialah minus 57,74%. Jadi dari contoh ini dengan metode Simpson 1/3 didapatkan hasil min 57,74%. Sekian penjelasan dari saya tentang materi polinomial interpolasi Newton dan materi metode Simpson 1/3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.